Ini berkaitan dengan gaji bulanan ini, Ustaz. Oh iya. Iya, kalau misalnya kita sudah dikasih gaji bulanan sama suami, Ustaz, apakah bisa kita beli keperluan kita tanpa izin suami? Iya. Pertama hal yang sudah dipahami bahwa kewajiban kepala keluarga sangat banyak, diantaranya menanggung nafkah kepada keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kapan dia melaksanakan hak tersebut, menjalankan amanah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 56, hatta ma tada fi imratik. Bahkan satu suap yang dimasukkan ke dalam mulut keluargamu, maka dia akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya keutamanya begitu besar. Nah, ketika suami mengabaikan hak istrinya, tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang patut, maka dalam keadaan seperti itu, karena ini haknya, maka diperbolehkan bagi wanita untuk mengambil tanpa sepengetahuan atau izin siapa? Izin suami. Ini bukan berarti ketika seorang suami ketika tinggalkan pakaiannya, di celananya ada uang merah, uang biru 500.000, kemudian mengambil, ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika perempuan tidak terpenuhi haknya, tidak terpenuhi kebutuhannya, suami pergi ternyata tidak ada duit, ditinggalkan. Ya, pala mau makan, ya, mau belanja hal yang menjadi keharusan untuk dia lakukan, yang menjadi nafkah kebutuhannya yang memang sesuai dengan kepatutan, maka diperbolehkan untuk mengambilnya. Sebagaimana seorang wanita mengadukan suaminya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suaminya itu kikir, ya, dia tidak memberikan kepadaku apa yang cukup. Artinya suaminya berikan enggak nih? Ada nggak suaminya berikan? Ada nggak suaminya berikan? Ada, tetapi la yu'tini ma yakfini. Dia tidak memberikan nafkah sesuai yang cukup dengan kebutuhanku. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Maka ambillah harta suami apa yang mencukupi untuk dirimu dan juga anggota keluargamu. Jadi seperti itu. Nah, tentang uang gaji, ya, uang gaji yang diberikan oleh suami kan beragam bentuknya. Ya, artinya tergantung dengan kesepakatan dan tergantung dengan kebiasaan. Ada suami dia berikan gaji kepada istrinya, dan diantara gaji itu ada untuk memang nafkah makan, minum, kebutuhan dan sebagainya. Ada juga digabung untuk memang diberikan kepada istri khusus. Ya, khusus kepada istrinya. Kan kalau kita bicara nafkah kan ada nafkah itu ada makanan. Ya, ada juga pakaian, ada juga tempat tinggal, ya. Jadi ketika gaji diberikan ini saya serahkan kepada umi atau ibu yang atur, ya. Ada untuk makan, ya, belanja saya ada makan, ada juga untuk kalau beli pakaian silakan beli pakaian anak-anak atau pakaian sendiri. Ya, kemudian juga ada untuk listrik, ya, ada untuk keperluan lainnya. Maka ini masuk pada bagian amanah. Dan tugas istri diantaranya menjaga harta suami. Ya, sebagaimana Allah mengatakan fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Makna hafizatun lil ghaib, menjaga ketika suami tidak ada. Salah satu di antaranya kata ulama kita adalah menjaga harta suami. Istri tidak boleh bersedekah bahkan dengan harta suaminya, dan tidak boleh mempergunakan harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Itu tidak boleh, kan tidak mungkin suami pergi bawa harta semua. Maka tidak boleh dia mengambil harta tanpa seizin, dan dia menjaga, tapi tidak boleh mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari sang suaminya, meskipun itu dalam kebaikan, karena tugasnya sedekah. Iya, kan tidak boleh sedekah kecuali izinnya. Sedekah saja yang bagus, maka tidak diperbolehkan kecuali dengan izin sang suami. Maka dilihat hartanya gimana. Jadi kan gaji beragam. Ini ada gaji 5 juta, ini untuk kebutuhan 3 juta, ya 2 juta itu untuk kamu, ya bebas, silakan mau dibelanjakan. Ya, tapi kalau dibilang ini ada uang, ya, kemudian dia pakai untuk dirinya, tidak boleh. Ya, kecuali ya, kalau kan ada mana ini uang untuk biaya anak sekolah dan sebagainya, ada catatannya ini ya, silakan, maka itu amanah, itu harta suami kan, harta suami ya pasti itu dijaga dan digunakan sesuai dengan apa yang diminta oleh sang suami. Kemudian ini ada uang 1 juta, itu kamu pakai, itu bebas. Ya kan, kalau nafkah kan biasanya kan ada makanan, ya, antut imaha
memberikan makan kepadanya, mata'imtum wa taksawha idza tasait, memberikan makan sebagaimana kamu makan, memberikan pakaian sebagaimana Kamu pakaian, waskinhunna, kemudian memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan min wujudikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Maka ini diperhatikan. Jadi kalau uang gaji tergantung ya. Ya, kalau gajinya ini biasanya kan ada gaji dibagi-bagi. Ini uang untuk kamu 2 juta. Ini 3 juta untuk kebutuhan yang sudah disiapkan. Maka tidak boleh dikorupsi di situ. Tidak boleh. Ya, kemudian diambil, itu tidak boleh tanpa seizin dari sang suami. Tapi memang kan berbeda-beda. Iya. Ya sebenarnya itu kalau suami hartanya cukup ya, maka silakan diberikan. Kan untuk keluarga bukan semua diberikan sebenarnya. Ya kalau gajinya semua jangan dikasih semua. Ya kecuali pendapatan yang lain ya. Nggak boleh, karena dalam Al-Quran kan dikatakan min amwalihim, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kewajiban suami untuk menafkahkan dari sebagian dari hartanya. Jadi ada hartanya yang digunakan sesuai dengan kepantasan. Jadi kalau bukan berarti semua uang diberikan kepada istri. Kecuali kalau ini gaji kita, adapun nilainya nanti saya cari sendiri. Ya kan? Maka tidak perlu perempuan juga bertanya ya berapa totalnya, berapa saldonya, karena dia pakai sebagai istri untuk menjalankan amanah dan bukan sebagai muhasib atau bendahara. Nah, jadi seperti itu. Baik. Tapi kalau ditanya tergantung. Intinya kalau nafkahnya sudah terpenuhi, ya ada uang yang untuk dirinya khusus, maka dia bebas menggunakannya. Ya ini uang saya pergi untuk kamu 2 juta. Ini untuk kamu 2 juta. Ya adapun 3 juta ini untuk kebutuhan. Maka dia harus jaga harta suami dan mengalokasikan sesuai dengan perintah, diamanahkan ya. Sesuai dengan amanahnya. Adapun kalau uang yang diberikan untuk dirinya silakan gunakan sesukanya, mau makan bakso, itu boleh saja ya selama tidak dibelanjakan pada hal yang buruk. Barakallahu fikum. Mau pakai sedekah silakan saja. Baik, Masya Allah.